Baik, perkenalkan nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini kami dimintai untuk mereview kembali buku dasar-dasar politik bab 5 mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan postkomunisme. Langsung saja, pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Marx juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial di sekelilingnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajaran-ajaran dan gagasan-gagasan sosialis utopi, ia menamakan ajarannya sosialisme ilmiah. Sejak mahasiswa, Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman, ia menetap di London, Inggris. Bekerja sama dengan Fritz Engels, ia menerbitkan berbagai macam karangan. Di antaranya yang paling terkenal ialah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa sebagai ideologi gagasan-gagasannya sampai masa kini masih banyak pengaruhnya dalam dunia barat, malahan mengalami perkembangan baru dengan nama kiri baru atau New Left. Hegel menganalisa bagaimana panca indera manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian dari kebenaran itu. Kebenaran dalam keseluruhannya hanya dapat ditangkap oleh pikiran manusia melalui proses dialektik. Sampai kebenaran yang sempurna tertangkap. Sekali kebenaran yang menyeluruh itu yang dinamakan ide mutlak tertangkap sekaligus gerakan dialektis berakhir. Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentangkan oleh Hegel, karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Dan unsur inilah yang ia perlukan untuk menyusun teorinya
mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosial, ia merumuskan dulu teori mengenai materialisme dialektis. Kemudian konsep-konsep itu dipakai untuk menganalisa sejarah perkembangan masyarakat yang dinamainya materialisme historis. Atas dasar analisa terakhir, sampai pada kesimpulan bahwa menurut hukum ilmiah, dunia kapasitas akan mengalami revolusi yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat itu dan akan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat komunis. Materialisme dialektis dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan, dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Dalam hal itu, Marx menolak atas pokok dan aliran idealisme bahwa hukum dialektik hanya berlaku di dalam dunia yang abstrak, yaitu dalam pikiran manusia. Marx menandaskan bahwa hukum dialektik terjadi dalam dunia kebendaan atau dunia materi, dan sesuai dengan pandangan itu, ia menamakan ajaran materialisme. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa setiap benda atau keadaan dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan. Segi-segi yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain ini dinamakan kontradiksi. Dari pergumulan ini, akhirnya timbul semacam keseimbangan, atau dikatakan bahwa benda atau keadaan telah dinegasikan. Tulisan Marx banyak sekali menarik perhatian, akan tetapi ternyata tafsirannya berbeda-beda. Di antara pendukungnya terdapat orang-orang seperti Edward Bernstein yang secara umum menerima analisa Marx, tetapi berpendapat bahwa tujuannya dapat dicapai tanpa revolusi, yakni secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum. Di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua, yakni ketika penduduk Nazi Jerman atas negara-negara Eropa Timur memaksa golongan-golongan komunis untuk bekerja sama dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat setempat dalam rangka melancarkan perlawanan terhadap tentara penduduk. Setelah Nazi Jerman dapat ditundukkan, pasukan-pasukan Uni Soviet yang tergabung dalam Tentara Merah mengambil alih kekuasaan. Berkat kehadiran dan kekuatan Tentara Merah itu, partai-partai komunis setempat yang umumnya merupakan minoritas berhasil merebut pucuk pimpinan dan kekuasaan pemerintah negara. Ini sekian dari saya tentang mereview buku bab kelima. Terima kasih.